Halo semua, bertemu lagi bersama saya Nurul Laili. Kali ini, saya akan membahas cara pembuatan GUI untuk menyelesaikan soal GLBB menggunakan software MATLAB. Misalkan kita dihadapkan salah satu soal peristiwa GLBB. Sebuah mobil mempunyai kecepatan 108 km per jam mengerem hingga berhenti dengan perlambatan 2 meter per second kuadrat. Tentukan poin A, waktu yang diperlukan mobil hingga berhenti. Poin B, jarak yang ditempuh mobil. Untuk membuat sebuah GUI, kita harus tahu apa saja yang akan kita input di GUI. Kemudian, kita harus tahu apa sih output yang kita cari. Yang ketiganya, kita juga harus tahu sintak program apa yang akan kita tulis. Untuk input, berarti itu yang diketahui dari soal, atau nanti yang akan kita butuhkan untuk hitungannya. Di sini dibilang bahwa mobil mempunyai kecepatan 108 km per jam. Berarti ini adalah kecepatan awalnya, V0, 108 km per jam. Kilometer per jam belum dalam satuan SI, maka diubah menjadi meter per second, menjadi 30 meter per second. Kemudian dari soal juga diketahui bahwa mobil itu mengerem sampai dia berhenti. Berarti kecepatan akhirnya itu sama dengan 0, Vt-nya sama dengan 0. Dari soal juga diketahui bahwa mobil mengalami perlambatan. Berarti A di sini atau percepatan di sini itu minus. A-nya min 2 meter per second kuadrat. Jadi dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa nanti di GUI itu ada 3 input. Kemudian untuk outputnya berarti yang disuruh menentukan di soal ini. Ada waktu dan jarak. Nah, ada 2 berarti outputnya. Kemudian, untuk rumus apa yang akan ditulis di sintak program, kita lihat di poin A. Poin A itu ditanya waktu yang diperlukan mobil hingga berhenti. Berarti bisa menggunakan rumus Vt sama dengan V0 plus A kali T. Jadi untuk mencari T, itu sama dengan Vt min V0 per A. Nah, di video ini, untuk rumus yang dimasukkan di sintak program, itu di blok merah. Kemudian untuk poin B, ditanya jarak yang ditempuh mobil. Kali ini saya akan memakai rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Jadi bisa juga memakai rumus yang satu lagi, rumus tentang GLBB. Nah, rumus ini sudah saya bahas pada video kinematika bagian 2. Nah, untuk B ini, karena yang ditanya X atau jarak, maka X sama dengan Vt kuadrat min V0 kuadrat per 2A. Jadi nanti di GUI MATLAB itu ada 2 rumus yang akan kita tulis di sintak program. Saya langsung masuk ke software MATLAB-nya ya. Jadi dibuka software MATLAB-nya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk membuat GUI menggunakan fasilitas GUIDE, saya ketik di command window GUIDE, enter, akan muncul seperti ini. Untuk membuat GUI baru, pilih create new GUI. Kalau untuk membuka misalkan sudah membuat desain atau GUI-nya, langsung open GUI. Pada video sebelumnya,
tentang pembuatan GUI kalkulator konversi satuan waktu, saya sudah menjelaskan cara membuat GUI dari awal. Jadi untuk membuat desain kemarin, memakai template default ya. Nah kali ini, untuk langkah membuat desain akan saya loncati ya. Jadi nggak akan saya bahas kali ini. Jadi untuk yang belum paham membuat desain bisa dibuka lagi di video sebelumnya. Jadi langkah tersebut saya loncati, saya langsung membuka desain yang telah saya buat. Nah, ketika membuka desain yang telah dibuat, kalian cek di sini kalau tidak ada nama file yang akan kalian edit atau yang akan kalian buka, kalian harus mencari terlebih dahulu filenya. Nah, misalkan untuk desain yang sudah saya buat, itu ada di sini. Untuk video GUI GLBB, saya pilih, kemudian open. Nah, ini muncul, ini adalah desain yang telah saya buat sebelumnya. Di sini, untuk soal, saya menggunakan tool static tag. Jadi static tag itu kemarin sudah dijelaskan dia untuk menulis tag yang tidak bisa diedit ya. Jadi tidak akan bisa berubah ketika nanti GUI dijalankan. Kemudian di sini juga ada masukan, ada hasil, itu pakai static tag. Kemudian V0, VT, A, T. Oke, ini S ya. Di soal, pembahasan soal, saya pakai simbol X, saya ubah, klik 2 kali, dicari di stringnya, saya ubah menjadi X. Jadi biar sama dengan pembahasan soal sebelumnya ya, hitungan secara manualnya. Kemudian untuk angkanya, saya pakai tool edit text. Jadi ini V0, VT, A, T, dan X. Kita lihat. Untuk V0, nah ini ke copy, bentar. Untuk V0-nya, itu teksnya edit 1, VT-nya teksnya edit 2, A-nya teksnya edit 3, T teksnya edit 4, X teksnya edit 5. Jadi di sini kalian harus tahu teksnya itu diberi nama apa. Karena ini berhubungan dengan sintak program yang akan ditulis. Kemudian, selain static tag dan edit tag, saya memakai tool push button. Jadi di sini push button 1, push button 2, dan push button 3. Jadi pada tombol hitung, reset, dan keluar, saya memakai push button. Kemudian, untuk memasukkan gambar, saya memakai tool akses ya. Jadi ini. Tool akses tadi yang push button ini. Oke, kemudian ketika dijalankan, seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah desain yang saya buat. Ini belum bisa untuk menghitung, meriset, mengeluarkan, atau memasukkan gambar. Karena belum ditulis sintak program yang dipanggil. Nah, untuk menulisnya, yang pertama misalkan tombol hitung, klik kanan, view callback, callback. Kita akan diarahkan di mana tempat kita menulis sintak programnya.
Nah, ini di bawah push button 1. Yang pertama, kita akan menulis inputnya. Input. Ingat, tanda persen ini berarti menandakan bahwa dia adalah komentar saja, komen saja. Tidak diproses ya. Ketika dijalankan programnya tidak akan terbaca. Tadi inputnya ada 3, ada V0, ada VT, dan ada A. Yang pertama V0, STR2 double, kemudian get handles. Nah, ini nama teksnya, tadi edit 1, kemudian string, kemudian VT. Nah, kita bisa copy paste dari sini. Yang kedua, VT. Tadi teksnya edit 2. Yang ketiga, inputnya adalah A. Teksnya edit 3. Kemudian setelah menulis sintak program untuk input, ditulis sintak program untuk perhitungannya. Jadi ini rumus yang akan kita pakai. Tadi kita disuruh mencari waktu mobil berhenti dan jarak yang ditempuh. Jadi T yang pertama, rumus T untuk GLDB itu bisa menggunakan VT min V0 per A. Jadi ini dipakai VT V0 sama A. Kemudian untuk jaraknya X, VT kuadrat min V0 kuadrat per 2A. Jadi VT kuadrat itu berarti topi 2 dikurangi V0 topi 2 dibagi 2 kali A, berarti 2 bintang A. Nah, ini untuk rumus perhitungannya. Kemudian setelah menulis sintak program perhitungannya, kita harus set hasil. Caranya, set handles. Tadi hasilnya itu untuk T diedit 4 dan untuk X diedit 5. Berarti edit 4, string T, karena T yang akan dimasukkan. Kemudian output keduanya kita set lagi, ini diedit 5, itu untuk nilai X. Sekarang kita coba jalankan programnya. V0-nya tadi 30 meter per second, VT-nya 0 karena dia berhenti, A-nya minus 2 karena perlambatan. Kita hitung. Nah, akan didapatkan hasilnya T 15 second dan X 225 meter. Terus ketika misalkan kalian menjalankan program ini, tiba-tiba untuk program atau GUI-nya tidak muncul, itu kalian jangan panik. Karena di command window biasanya sudah dijelaskan di mana letak kesalahannya.
Misalkan di sini saya salah nih ngetiknya. V-nya besar, misalkan. Run. Oke. Misalkan ini 30. Tadi 0. Tadi min 2. Hitung. Dia nggak akan muncul. Nah, itu kalian jangan panik. Kalian langsung ke komen window-nya. Di sini telah dijelaskan apa yang salah. Nah, kita tinggal klik ini di baris 202. Di sini. Jadi ini V-nya harus kecil. Karena untuk MATLAB itu dia sangat sensitif, huruf besar dan kecil dibaca berbeda. Oke, setelah itu nanti kita run, hitung, sudah benar. Nah, kemudian kita akan menulis sintak program untuk tombol push button kedua, yaitu tombol reset. Kita kembali lagi ke desainnya, klik kanan, view callback. Nah, di sini tempat kita menulisnya. Pertama berarti set handles edit 1, kemudian string. Oke, misalkan kita akan menghapus, jadi nggak ada tulisannya. Nah, ini untuk edit 1. Di desain itu saya buat ada edit 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5, bisa di copy paste. Ini untuk edit 2. Kemudian ini untuk edit 3. Ini untuk edit 4. Ini untuk edit 5. Untuk kita jalankan untuk mengecek sudah benar belum. Oke, ternyata programnya sudah berhasil. Sekarang kita ke tombol push button ketiga, yaitu keluar. Nah, ini paling mudah ya. Sintak programnya paling mudah. View callback lagi, callback. Di sini close. Oke, dijalankan. Jadi sudah jalan ya. Nah, yang terakhir, saya akan memasukkan program untuk menampilkan gambar. Klik aksesnya pada desain, kemudian klik kanan, view callback, create FCN. Pilih. Nah, di bawah sini kita bisa menulis sintak program memanggil gambar. GBF imread. Ini nama file yang akan dipanggil, misalkan saya filenya mobil.jpg. Axis of him, so menampilkan gambarnya GBR. Jadi untuk nama file gambar ini sesuai dengan nama file gambar kalian, kemudian filenya itu diletakkan pada satu folder dengan program soal GLBB-nya. Oke, kita coba jalankan. Oke, jadi untuk gambarnya sudah masuk ya. Seperti ini untuk gambarnya.
Jadi untuk membuat GUI menggunakan MATLAB dengan fasilitas GUIDE itu tidak terlalu susah. Asalkan semangat berlatih ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.